السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang telah kita bahas tafsirnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat perkara-perkara yang menjadikan orang lain tersakiti, menjadikan kehormatan seorang muslim menjadi hancur, dan menjadikan barisan kaum muslimin menjadi terpecah belah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan berikutnya yang juga adalah sama. Akibatnya adalah bisa menjadikan terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, kesampingkanlah oleh kalian, katsiran minadh-dhann, banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an kathirin minadh-dhann. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman banyak berprasangka. Wa huwa at-tuhmah, yaitu menuduh. Jadi prasangka artinya at-tuhmah, menuduh. Adh-dhann artinya at-tuhmah. Dan hal ini dikuatkan juga oleh Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Beliau berkata, Qala ulama'una, ulama-ulama kami mengatakan, Fadh-dhannu huna wa fil ayati huwa at-tuhmah. Adh-dhannu yang dimaksud dalam ayat ini, itu prasangka yang dimaksud, yang diinginkan oleh ayat ini, dan yang ada dalam ayat ini maksudnya adalah at-tuhmah. Ini sama tafsirannya, maknanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Makna dhannun itu tuhmah. Tuhmah itu dalam bahasa Indonesia adalah menuduh. Menuduh. Itu arti dhann. Dan menuduh yang dilarang di dalam ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, adalah menuduh dengan tanpa sebab yang mendukungnya. Dari itu beliau berkata, wa mahallut tahdziri wan nahyi, dan perkara yang dilarang
dan diberikan warning oleh Allah dalam ayat ini ialah tuduhan yang tidak punya sebab, yang sebab itu sesuai atau kuat, tidak ada indikasi sama sekali atas tuduhan tersebut, tidak ada dasarnya. Ini yang dilarang. Seperti contohnya kama yuttaham bil fahisyah atau bi syurbil khamri mathalan, misalnya seperti orang yang dituduh minum khamr atau berbuat zina misalnya, tapi walam yadhhar alaihi ma yaqtadi dhalik, akan tetapi tidak nampak pada diri orang itu ciri-ciri indikasi dia berbuat zina dan minum khamr, terus kita menuduh kamu berzina, kamu minum khamr. Yang menjadikan makna dhannun itu adalah tuduhan, menuduh, adalah firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya yang berbunyi wala tajassasu. Itu lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Dan janganlah kamu tajassus, yakni memata-matai, mencari-cari. Bahwa tajassus itu terjadi karena ada faktor sebelumnya, yaitu menuduh. Ketika tuduhan itu ditujukan kepada seseorang atau kepada suatu kelompok, maka tuduhan itu akan menggeret orang tersebut, mendorong orang tersebut untuk mencari tahu benar atau tidak. Tuduhan itu awalnya nomor satu, kedua adalah lari kepada tajassus, mencari-cari sebagai pembuktian dari tuduhannya. Dari itu dimaknakan dhannun di situ adalah tuhmah, ini tuduhan. Berarti beda tuduhan dengan menyangka. Kalau menyangka lebih bawah lagi tahapnya, tidak sampai mendorong untuk orang tajassus. Tuhmah, menuduh ini mirip dengan mencurigai. Mencurigai orang lain. Sehingga sikap curiga itu, kekuatan yang ada pada kecurigaan itu mendorong dia untuk tajassus. Dari itu Allah menyebutkannya di sini setelah larangan adz-dzan tadi itu, wala tajassasu. Jangan tajassus. Yani mencari-cari, memata-matai. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan apa kira-kira kaedah atau garisannya sehingga kita memahami prasangka, tuduhan, curiga yang dilarang itu dari curiga yang tidak dilarang. Karena mencurigai, menuduh, berprasangka buruk ini tidak semuanya buruk. Oleh karena itu Allah berfirman di situ, inna ba'dha, sungguhnya ba'dha, sebagian, tidak semuanya. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari berprasangka, tuduhan itu, mencurigai itu adalah dosa. Berarti sebagiannya lagi ada yang tidak dosa. Nah, sekarang kita butuh tahu apa kira-kira yang menjadi pembatas
menjadi kaedah sehingga kita tahu mana dia dhannun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana dhannun yang tidak. Beliau berkata, anna kullama lam tu'raf lahu amaratun sahihatun wa sababun zahirun kana haraman wajibal ijtinab. Segala sesuatu yang tidak diketahui atau tidak memiliki tanda dan indikasi yang benar, yang sahih, tidak ada bukti, tidak ada tanda-tanda yang benar, yang sahih, wasababun zahirun, dan tidak ada sebab yang nyata, kana haraman, maka ketika itu menuduh itu haram. Wajibal ijtinab, wajib untuk dijauhi. Diulangi lagi, berarti dhannun yang dilarang itu adalah segala sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, tidak memiliki indikasi, tidak memiliki bukti yang sahih, maka haram seseorang berprasangka. وذلك إذا كان المظنون به ممن شُهِدَ منه الستر والصلاح. Dan hal ini berlaku apabila pihak yang dituduh itu, pihak yang dicurigai itu adalah orang yang telah disaksikan sebagai orang yang as-satru was-salah. As-satru artinya menutup dirinya dari keburukan, tidak membuat maksiat secara terang-terangan, wassalah, dan orang baik-baik. Kalau ada orang baik-baik, dia tutup dirinya dari maksiat, orang mengenal dia orang baik, kemudian tidak ada tanda-tanda yang menguatkan, indikasi yang menguatkan, maka ketika itu tidak boleh kita curigai dia, tidak boleh kita berprasangka kepadanya. Wa unisat minhul amanah fi zahir, dan orang yang dijadikan objek atau orang yang dicurigai itu adalah diketahui dekat sebagai orang yang amanah secara zahir. Secara zahir dia amanah. Fa dhannul fasadi bihi wal khiyanati muharram, maka kemudian mencurigai dia sebagai orang yang rusak, khianat adalah haram. Haram karena apa? Karena tidak ada hal yang kuat sebagai bukti untuk menuduhnya, untuk mencurigainya. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sebagai uraian lebih lanjut dari kaedah untuk membedakan mana prasangka atau tuduhan yang dilarang dan yang tidak dilarang. Bi khilafi man ishtarahu an-nas bi ta'atir raib wal mujaharah bil khaba'ith. Berbeda dengan orang yang dikenal. Ini orang-orang mengetahui dia sebagai orang yang memang seperti itu, tidak menutup diri dari maksiat, terang-terangan berbuat kejelekan, terang-terangan dia khianat, terang-terangan dia merusak. Maka hal ini tentu sudah ada dalil, sudah ada indikasi. Maka ketika itu mencurigainya adalah perkara yang lumrah dan boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha harrama minal muslim damahu wa 'irdahu wa an yadhunna bihi dhanna as-su'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah orang yang muslim dan harga dirinya, dan diharamkan mencurigai dirinya dengan curigaan yang buruk. Ini salah satu hadis yang menguatkan tentang larangan berprasangka buruk dan menuduh orang lain. Wa 'anil Hasan, dari Hasan Al-Basri disebutkan, kunna fi zamanin adh-dhannu bin nasi fihi haram. Dulu kami berada di suatu zaman, di suatu masyarakat di mana berprasangka buruk ketika itu haram. Wa antal yaum, dan kamu sekarang di hari ini, fi zamanin, berada di zaman, i'mal waskut, beramal dan diam. Wa dhunna fin nasi ma syi'ta, silahkan kamu berprasangka ke orang-orang, terserah apa yang kamu mau. Menunjukkan rusaknya keadaan banyak orang, menunjukkannya bahwasanya keadaan orang tidak seperti di zaman Nabi yang menutup dirinya dan tidak menampakkan kemaksiatan dan pengkhianatan dan kerusakan. Sedangkan di zaman setelahnya, silahkan kamu prasangka ke orang, bebas. Saking buruknya orang-orang yang ada, ini tidak ada pembatas lagi untuk mencurigai dia, karena tanda-tandanya sudah ada. Ya, contohnya sekarang misalnya muda-mudi naik motor laki perempuan, malam minggu pacaran. Wajar tidak orang berburuk sangka ini jangan-jangan dia berzina? Wajar tidak itu? Wajar. Itu maksud yang tadi itu. Wajar kenapa? Ada tanda-tandanya, ada amaratun sahihah, ada tanda yang menguatkannya. Ketika itu tidak boleh kita larang kawan kita, jangan suuzon antum. Keadaannya seperti itu, perlukan di jalan, bukan istrinya, bukan suaminya. Kalau nyata-nyata saja, secara nyata dia berani seperti itu, apalagi yang tertutup. Ada orang kerjanya di tempat riba. Wajar tidak kita tuduh dia makan riba ini orang? Wajar. Salah atau tidak? Tidak salah. Amaratun sahih, ada tandanya. Curiga ketika itu, menuduh ketika itu di sini bukan hal yang dilarang karena sudah ada tanda-tandanya. Ini maksud dari ijtanibu katsiran minadh-dhann. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dan ini adalah salah satu keutamaan tafsir Al-Qurtubi, menjelaskan dengan detail masail ayat-ayat yang ada, berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir, hal-hal seperti ini jarang kita temukan secara terperinci, karena dia adalah kitab ringkasan dari tafsir Imam At-Tabari, At-Tafsir bil Ma'thur. Dia mengkhususkan dirinya menafsirkan ayat dengan athar-athar yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk membantu memahami suatu ayat belum cukup kalau untuk penuntut ilmu yang masih bawah levelnya. Dia kitab tinggi, kitab besar. Kalau tafsir Al-Qurtubi dia jelaskan. Ini maksudnya. Ada lagi kitab kontemporer yang ditulis oleh banyak ulama, tafsir Al-Wasit namanya. Dia menjelaskan dengan mudah makna garis besar dari ayat tersebut, maksud tujuan dari ayat tersebut. Ini sedikit faedah. Dari itu sering saya menukil dari tafsir Al-Qurtubi, meskipun tema kajiannya tafsir Ibnu Katsir. Az-zan itu ada dua keadaan kata Imam Al-Qurtubi.
halatun tu'raf wa taqwa biwajhin min wujuhil adillah fayajuzul hukmu biha. Satu keadaan yang telah diketahui dan semakin menguat dari segala sisi dengan dalil-dalil yang ada, maka keadaan yang seperti ini yajuzul hukmu biha, boleh menghukumi dengannya. Misalnya kita curigai tetangga kita, dia itu mengkonsumsi minuman keras. Dalilnya apa? Tong sampah depan rumahnya itu penuh dengan botol minuman keras. Yang kedua, kalau malam dia ngamuk-ngamuk seperti suara orang mabuk. Atau pernah dia keluar rumah dalam keadaan teler. Berarti ini sudah kuat. Bukan lagi di sini tuduhan berarti yang dicela. Ini tuduhan yang berdasar. Maka tidak masuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zannun yang seperti ini, zannun yang seperti ini, yakni diketahui menguat dengan beberapa petunjuk dan dalil, maka boleh dijadikan sebagai hukum. Hukum maksudnya di sini adalah keterangan itu menjadi penentu suatu hukum dalam syariat. Misalnya seperti hadis ahad atau khabarul wahid atau qiyas. Ini ada satu hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang adanya azab kubur. Tapi hadisnya ini khabarul wahid, bukan mutawatir. Hadis yang khabarul wahid itu menurut ulama, dia manfaat yang dibawanya itu adalah zon, bukan ilmu. Yani tidak 100% murni yakin, tapi dia zon. Tapi zon di sini dibolehkan, digunakan sebagai hukum meskipun disebut dengan zon. Seperti qiyas. Misalnya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Di hadis yang disebutkan zakat fitrah itu dengan apa? Ikhwah? Dengan kurma. Iya kan? Zakat fitrah dengan kurma yang ada di hadis. Tapi kita dengan beras. Kenapa dengan beras? Diambil qiyas. Karena kurma adalah makanan pokok kaum muslimin di zaman Nabi, itu Nabi menyebutkannya. Berarti semua orang di dunia ini yang wajib dia keluarkan adalah makanan pokok dia. Indonesia adalah beras. Nah, kesimpulan yang seperti ini disebut qiyas. Dia zon. Dia apa? Zannun namanya. Prasangka. Bukan firman Allah. Tidak ada firman Allah yang mengatakan keluarkanlah zakat fitrah dengan beras. Itu qat'i namanya. Yang qat'i seperti la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wa aqimus shalah, dirikan salat, qat'i. Tidak ada lagi debat di situ. Atau hadis yang mutawatir, tidak lagi debat di situ. Tapi yang dia adalah khabarul ahad atau qiyas, itu disebut dengan zan. Dan ulama ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan zannun, meskipun dia bukan yang qat'i. Dan kebanyakan hukum-hukum itu dibangun dengan khabarul wahid, meskipun dia yufiduz zan. Nah, ini bahasan usul fiqih, karena kalimatnya adalah zannun. Dalam ayat ini dibahas kemudian oleh Imam Al-Qurtubi dengan dalam masalah tersebut.
Yang kedua itu ada namanya syakkun. Nah, kalau syakkun ini syak itu adalah ayyaqa fi nafsi syai'un min ghairi dalalah. Ada sesuatu terjadi dalam diri, ini ada yang terbersik dalam diri kita sesuatu, namun tanpa disertai dengan dalil yang menguatkannya. Maka berarti kemungkinan tidak benarnya itu setengah lagi. Kita meyakini sesuatu atau menganggap sesuatu tanpa dalil, tanpa petunjuk yang menguatkan anggapan kita, itu setengah. Setengahnya lagi adalah bisa jadi salah dari anggapan kita itu. Ini syak namanya. Nah, ini tidak boleh jadi dalil. Tidak boleh jadi dalil dan harus dibuang. Harus dibuang karena dia 50-50. Contohnya dalam rakaat salat, orang salat Allahu Akbar, syak dia 4 atau 3. Yang mengatakan 3 setengah kuat juga, tapi nggak punya dalil dia untuk mengatakan itu 3. Ini katanya 3 ini rakaat ketiga, sisanya adalah mengatakan rakaat keempat. Syak ini, wah susah dia. Nggak punya dalil dia untuk menguatkan salah satunya dalam dirinya. Nah, ini nggak boleh dipakai, dibuang. Fal yatrahi syak. Buanglah syak itu, ambil yang menjadikan kamu lega. Ya sudah, ambil yang paling sedikit. Berhati-hati, ini 3 berarti naik lagi jadi 4, kemudian sujud sahwi. Di sini juga ada athar dari dalam Sunan Abu Dawud disebutkan terkait tentang dzan tadi itu, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, "Idza dzananta fala tuhaqqiq." Kalau kamu memiliki prasangka dan tuduhan, jangan kamu vonis, jangan kamu sampai ke level 100% seperti itu. Jangan prasangkamu, jangan kamu bulatkan menjadi tuduhan 100%. Ini cara menghilangkan prasangka. Wa aktsarul ulama'i ala anna adh-dhann al-qabiha biman zahiruhu al-khair la yajuz. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya prasangka yang buruk, tuduhan yang buruk itu terhadap orang yang zahirnya dia baik tidak boleh. Wa annahu la haraja fi adh-dhann al-qabih biman zahiruhu al-qubuh. Tidak masalah kemudian berprasangka buruk kepada orang yang memang dalam masalah itu dia zahirnya buruk. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ayat ini dzan itu adalah tuhmah, sama tadi tuhmah menuduh, wat takhawun lil ahli wal aqarib wan nas fi ghairi mahalli, menuduh kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang lain bukan pada tempatnya. Lianna ba'dha dzalika yakunu itsman mahdhan, karena sebagian dari perilaku seperti itu menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal yajtanib katsirun minhu ihtiyatan, maka hendaklah seseorang menjauhi prasangka tersebut sebagai bentuk ihtiyat. Ada riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira." Jangan kamu menyangka kalimat yang keluar dari lisan saudaramu itu kecuali dengan prasangka yang baik.
wa anta tajidu laha fil khairi mahmala, sementara kamu mendapatkan ada jalan kemungkinan untuk membawa ucapan itu kepada ucapan yang baik. Ini ditempatkan kepada orang-orang yang baik. Kalau orang yang zahir tidak baik, tidak berlaku masalah ini. Seperti rentenir SMS ke antum, menawarkan ke antum pinjaman. Sudah jelas dia bilang ini bunganya sekian nanti. Bagaimana mau berbaik sangka? Ini sudah jelas, ini bukan zon lagi. Karena zahirnya bukanlah orang baik. Jadi ada tempatnya ternyata baik sangka dan buruk sangka tersebut. Itu yang kita pahami dari keterangan ulama yang tadi kita baca. Tidak semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagiannya dia adalah suatu kebenaran yang tidak bersalah jika seseorang menuduhkannya kepada orang-orang yang memang dia tertuduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini asar disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Thalathun lazimatun li ummati." Ada 3 perkara yang selalu ada pada umatku. At-tiyarah, tatayyur. At-tiyarah yaitu tatayyur, menganggap sial sesuatu. Wal hasad, dan dengki. Wa su'udzan, dan buruk sangka. Faqala rajulun, ada laki-laki berkata kemudian, ma yudhibanna ya Rasulullah, ma yudhibuhunna ya Rasulullah, ma yudhibahanna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman huwa fihi. Apa kira-kira yang bisa menghilangkan itu semua wahai Rasulullah bagi orang yang terdapat di dalamnya 3 perkara ini, diselimuti oleh tatayyur, dengki, dan buruk sangka. Idza hasadta fastaghfir. Kalau kamu merasa dengki dengan seseorang, istighfarlah kepada Allah yang banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berprasangka, jangan kamu benarkan prasangkamu. Kalau kamu menuduh, jangan benarkan tuduhanmu kecuali dengan tanda-tanda yang kuat. Wa idza tatayyarta famdi. Dan kalau kamu diselimuti oleh rasa kesialan dengan sesuatu, cuekin saja, jangan terlalu diperhatikan. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagai obat kita untuk menghindari zon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada athar dari Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, utiya bin Mas'ud radhiyallahu anhu birajulin faqila lahu hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamra. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud dihadapkan dengan seorang laki-laki, yang laki-laki ini disimpulkan oleh orang yang membawanya ke Abdullah bin Mas'ud, hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamra. Ini laki-laki mengalir khamr di jenggotnya. Ada bekas khamr di jenggotnya. Dibawa ke Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, qad nuhina 'anit tajassus. Kami dilarang untuk tajassus. Walakin in yadhharu lana syai'un na'khudhu bih. Tapi kalau seandainya ada yang nampak sesuatu di depan mata kami, ya kami akan mengambil hukum dari yang nampak tersebut. Ini bahasan dari tajassus disebutkan juga di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini sebagai tafsir dari wala tajassasu. Bahwasanya tidak dibenarkan seseorang itu mencari-cari kesalahan orang lain.
hatta walaupun dia itu ternyata dia secara zahir dia nampak ada berbuat maksiat, tapi jangan dicari-cari. Dari itu Abdullah bin Mas'ud berkata di sini, qad nuhina 'anit tajassus, kami dilarang tajassus. Ya, ini seolah-olah menasihati orang yang membawa orang yang tadi terdapat khamr di jenggotnya, dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud. Terkait dengan tajassus ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man satara aurata mu'min faka'annama istahya mau'udatan min qabriha. Siapa saja yang menutupi aurat dari seorang yang beriman, maka seolah-olah dia menghidupkan bayi perempuan yang dibunuh dari kuburnya. Ini betapa besar keutamaan menutup dan betapa buruknya yang namanya tajassus. Kemudian ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, innaka in ittaba'ta auratin nas afsadtahum. Sungguhnya kalau kamu mencari-cari auratnya orang lain, maka kamu merusak dia. Karena semua orang pasti punya aib. Tidak ada yang tidak punya aib. Au kita an tufsidahum, atau hampir kita ini hampir sedikit lagi kamu akan merusak, benar-benar merusak dia. Terkait tentang tajassus ini, Allah berfirman tadi, wala tajassasu. Ada dua kalimat di sini. Ada tajassasu dengan jim, wala tahassasu dengan ha. Apa bedanya wala tajassasu dengan tahassasu? Kalau tahassasu itu memang juga ada dalam Al-Qur'an. Kalimatnya ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian fatahassasu, cari berita tentang Yusuf alaihissalam yang sudah lama hilang. Ini tahassus juga artinya mencari. Kalau di ayat ini tajassus pakai jim, tahassus, tajassus, ini dua kalimat. Kalau wala tajassasu dan wala tahassasu dibahas oleh ulama secara bahasa, sama atau tidak maknanya. Qala al-Akhfash, berkata imam ahli bahasa bernama al-Akhfash, laisa tab'ud ihdahuma min al-ukhra. Dua kalimat ini tidak jauh berbeda satu dengan yang lain maknanya, berdekatan. Tajassus dengan tahassus. Lianna tajassusa al-bahthu amma yaktumu anka. Karena maksud dari tajassus secara bahasa mencari sesuatu yang kamu sembunyikan. Ya, ini proses mencari sesuatu yang kamu sembunyikan, itu namanya tajassus. Adapun tahassus, talabul akhbari wal bahth anha, mencari berita, wal bahthu anha, dan mencari-cari tentang keberadaannya. Yani dia tidak disembunyikan, tapi kita cari-cari. Itu namanya tahassus. Kalau tajassus, sesuatu yang disembunyikan tapi kita cari-cari. Jadi itu bedanya. Kepo masuk yang kemana? Tajassus atau tahassus? Tajassus. Ya, dilihat dulu. Kalau perkara itu memang disembunyikan oleh orangnya, kemudian kita cari-cari tahu, ya itu tajassus namanya. Tapi kalau tidak disembunyikan oleh orangnya, itu tahassus namanya, dan hukumnya beda. Misalnya saya naruh kambing di depan rumah saya, itu namanya saya sembunyikan atau tidak?
Tidak. Kemudian ada orang ingin nyari, apa sih itu? Oh, kambing. Nah, ini kepo tapi tidak salah karena saya tidak menyembunyikannya. Beda kalau disembunyikan. Antum sembunyikan istri kedua antum, biar tidak ditahu oleh orang banyak. Kita datang kepo gini, itu mungkin yang masuk. Tapi itu mungkin kurang tepat jadi contoh ya, karena perempuan tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disembunyikan kalau dia istri, menyelisihi tujuan dari pernikahan. Karena Nabi bersabda, i'lanun nikah, a'linu hadzal nikah, umumkan pernikahanmu supaya tidak mengundang fitnah. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ini nasihat untuk ikhwah yang mau berpoligami, jangan sembunyi. Sembunyi juga nanti ketahuan. Ya, intinya sesuatu yang disembunyikan itu tajassus namanya. Kalau keponya kepada perkara yang seperti itu, tidak boleh masuk ke dalam ayat ini, wala tajassasu. Tapi kalau tidak disembunyikan, masuknya at-tahassus. Makna firman Allah, wala tajassasu, khudhu ma zahara, ambil apa yang nampak di depanmu. Wala tatabba'u auratil muslimin, jangan kamu cari-cari aurat orang beriman, auratnya orang Islam. Ay la yabhath ahadukum, jangan seorang dari kalian mencari aib saudaranya sendiri, hatta yattali'a alaihi, sampai dia bisa melihatnya, ba'da an satarahu Allah, setelah Allah menutup aib tersebut. Ini orang sudah menutup perkara tersebut, berarti dia orang baik, tidak mau ditahu sama orang. Kita datang nyari aib tersebut untuk kita lihat, untuk kita sebarkan. Ini sangat berbahaya. Ada hadis yang sangat cukup menggetarkan jiwa kita dalam masalah tajassus ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratahu, wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun belum masuk iman ke hatinya, jangan kalian ghibah, jangan kalian cari-cari aurat orang beriman. Sesungguhnya siapa saja yang mencari aurat orang beriman, maka Allah akan membeberkan auratnya. Barang siapa yang Allah beberkan auratnya, maka Allah akan nampakkan aurat tersebut di dalam rumahnya sendiri. Ya, ini walaupun aurat itu dalam rumahnya sendiri disembunyikan, akhirnya akan tercium keluar. Itu sebagai balasan karena dia mencari-cari aurat orang lain. Dibalas dengan balasan setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Di antara kisah yang menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala terkait tentang larangan kita mencari-cari, dan kisah ini menjadi ibrah untuk kita, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, harastu lailatan ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bil Madinah, idh tabayyana lana sirajun fi bait babuhu mujafin ala qaum lahum aswatun murtafi'ah wa laghat. Yani satu malam saya bersama Umar bin Khattab berjaga, rondalah kira-kira kalau bahasa kita di Madinah. Kemudian nampak bagi kami ada satu rumah yang di dalamnya lampunya masih menyala dan pintunya tertutup. Tapi ada suara yang keluar dari rumah tersebut dengan suara yang tinggi, dan ada gurauan di situ dan suara yang tidak terkontrol. Kemudian Umar berkata, "Hada baitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf wa humul an syarb fama tara."
Umar berkata kemudian kepada Abdurrahman bin Auf, ini rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sekarang di dalam ini sedang minum khamr. Bagaimana pendapatmu? Kita gerbek atau tidak? Qultu ara anna qad ataina ma nahallahu anhu. Pandangan saya, kata Abdurrahman bin Auf, kalau kita akan lakukan itu, kita telah melanggar apa yang Allah telah larang. Itu tajassus. Allah berfirman, wala tajassasu. Fansarafa Umar wa tarakahum. Akhirnya Umar meninggalkannya. Sampai seperti itu. Tidak boleh kita asal gerbek. Kalau dia orang beriman, kalau dia orang Islam, kita tutupi auratnya. Ini nasihat untuk ketua RT ini, atau yang ronda. Nasihat untuk musyrif dan musyrifah di pesantren. Jangan terlalu bengis dengan santri. Santri juga boleh punya privasi. Tidak boleh kita sengaja nyari-nyari kesalahan dia. Yang ada kita bangun mentalnya supaya menjadi orang yang jujur, jadi anak yang jujur, anak yang baik akhlaknya. Waqala Abu Qilabah berkata, Hudditha Umar bin Al-Khattab anna Aba Mihjan Al-Thaqafi yashrabul khamr ma'a ashabin lahu fi baiti. Fantalaqa Umar hatta dakhala alayhi. Fa idza laysa indahu illa rajul. Faqala Abu Mihjan inna hadha la yahillu lak. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengetahui bahwasanya Abu Mihjan Al-Thaqafi minum khamr bersama teman-temannya di rumah. Kalau bahasa orang sekarang apa namanya itu? Pesta, begitu kan? Pesta minum khamr di dalam rumahnya. Akhirnya Umar ke sana ingin melihatnya. Didobrak sama Umar, fa idza laisa indahu illa rajulun. Ternyata tidak ada orang di situ kecuali satu orang. Abu Mihjan berkata kepada Umar, inna hadza la yahillu lak. Ini tidak halal untukmu. Tidak boleh, wahai Umar, kamu begini. Allah telah melarang kita untuk tajassus. Ini menguatkan makna tajassus, arti dari tajassus mencari-cari. Ini menguatkan makna yang tadi kita sebutkan. Tajassus itu kita cari-cari sesuatu yang ditutupi oleh orangnya. Dari situ masalah ini berlaku dalam masalah nahi mungkar. Kemungkaran yang ditutupi beda dengan kemungkaran yang secara nyata dilakukan. Beda cara menyikapinya. Yang kita disuruh ingkari itu yang nyata, nampak di depan mata kita. Itu saja kita tidak mampu ingkari. Bagaimana yang tersembunyi? Perempuan tidak pakai jilbab, orang makan riba, nyata-nyata iklannya. Orang mendekati zina, nyata-nyata tidak bisa kita ingkari itu, apalagi yang tersembunyi. Kemudian ada cerita juga di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yang cukup membuat kita takut. Waqala Amr bin Dinar, berkata Amr bin Dinar, kana rajulun min ahli al-Madinah lahu ukhtun fashtakat fakana ya'uduha famatat fadafanaha. Dulu ada seorang laki-laki di Madinah memiliki saudari perempuan. Dia mengeluh sakit dan laki-laki ini menjenguknya. Akhirnya meninggal dunialah saudarinya yang perempuan ini. Akhirnya laki-laki ini menguburkan saudarinya. Fakana huwa alladhi nazala fi qabriha. Ini saudaranya sendiri yang turun ke kubur untuk menguburkan saudari perempuannya. Fasaqata min qummihi kaisun fihi danarir. Ketika menguburkan saudarinya tersebut, jatuhlah kresek. Kaisun fihi dananir. Ini kresek yang berisi dananir, dinar-dinar, ada uang, dompet lah bahasa kita sekarang. Fasta'ana bi ba'dhi ahlihi fanabashu qabraha. Akhirnya laki-laki ini minta tolong kepada sebagian keluarganya agar kubur itu bongkar lagi untuk bisa mengambil dompet yang jatuh yang berisi uang tadi. Tsumma qala
la akshafanna hatta anzura ma ala hala ukhti ilaih. Sekalian saya ingin lihat apa yang ditemukan oleh saudari perempuanku ini di dalam kuburnya. Fakashafa anha fa idzal qabru mushta'allun naran. Dibukalah oleh laki-laki ini kubur saudarinya sampai ke bawah, tiba-tiba dia lihat api di dalamnya. Faja'a ila ummi, dia kembali kepada ibunya dan berkata, akhbirini ma kana amalu ukhti. Wahai ibuku, apa yang sering dilakukan oleh saudariku ini dulu? Faqalat qad matat ukhtuka fama su'aluka an amaliha falam yazal biha hatta qalat, saudarimu sudah mati, apa manfaatnya kamu bertanya lagi tentang perbuatannya? Tapi dia terus minta supaya diceritakan apa, sampai akhirnya ibunya cerita, kanat min amaliha annaha kanat tuakhiru shalah an mawaqitiha. Di antara kebiasaan saudarimu ini, dia suka sholat di akhir waktu. Maksudnya sholat itu di luar waktunya. Sholat subuh jam 8, sholat zuhur setelah azan asar, sholat asar pas mau maghrib. Ini yang paling sering terjadi kan, sholat asar mau menjelang maghrib. Terutama perempuan tuh, harus kita nasihati dia, suka menunda-nunda. Menjelang maghrib baru dia sholat asar. Ini ciri-ciri sholatnya orang munafik ini. Kita harus hindari. Kita harus hindari terutama mereka kaum perempuan, karena tidak terikat dengan sholat jamaah. Kalau laki-laki kan lebih ringan karena ada sholat jamaah. Dia datang sholat jamaah selesai sudah. Ada yang mengikat dia. Kalau perempuan tidak sholat jamaah ya sudah. Semau-maunya akhirnya sholat di luar waktu. Ini salah satu amalannya. Wa kanat idza namal jiran qamat ila buyutihim. Dan apabila tetangga-tetangga sudah tidur, dia bangun, dia pergi ke rumah para tetangga. Fa alqamat udhunaha abwabahum. Dia tempelkan telinganya di pintu-pintu rumah tetangga. Fatajassasu alaihim wa tukhrij asrarahum. Dia mengintai, mencari-cari apa yang dibicarakan oleh orang di situ tetangganya, apa yang kemudian dia sebarkan ke orang-orang. Faqala bihadza halakat. Oh, ini sebabnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengerikan jemaah. Mengerikan. Dan ini hadis ini serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang melewati 2 kubur. Di antaranya salah satunya disiksa karena apa? Namimah. Namimah dosa melalui mulut, menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kadang kita tidak tahu dosa yang mana yang menjadikan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita remehkan suatu dosa, ya kita khawatir karena dosa yang remeh itu kita disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Dari itu kita tidak boleh meremehkan dosa walaupun dia kecil. Jika Allah murka dengan sebab dosa kecil itu, karena mungkin di hati kita ada perasaan meremehkan Allah, meremehkan dosa, akhirnya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang orang yang berbuat dosa besar, kalau dia merasa dirinya berdosa, takut. Tapi karena dikalahkan oleh syahwatnya, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua muaranya adalah hati. Dosa itu meskipun kecil, tapi kalau kita remehkan dia, tidak ada rasa takut dalam hati kita, malah kita mengentengkannya, bahaya. Khawatir justru itu yang mungkin yang bisa menjadikan seseorang tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fihi nahyun 'anil ghibah. Hadis ini terdapat larangan tentang ghibah. Dan syariat telah menafsirkan makna ghibah.
sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qila ya Rasulullah mal ghibah. Rasulullah ditanya, apakah ghibah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, tidak sukai. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Bagaimana kalau apa yang saya omongkan itu betul terjadi pada saudaraku, pada orang tersebut? Kalau seperti itu maka kamu telah menghibahi dia, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Tapi kalau apa yang kamu bicarakan itu tidak benar ada pada diri orang tersebut, maka kamu telah berdusta, memfitnah kalau bahasa kita. Levelnya lebih berat. Pertama dia bicarakan orang, kedua isi pembicaraannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ini hadis rawahu Tirmidzi. Bahasan ghibah ini lumayan panjang. Insyaallah kita bahas insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Ini firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Silakan, ada yang tanyakan ikhwah jamaah. Dipersilakan jika ada yang ditanyakan. Nah, yang antum tanyakan adalah zon yang diperbolehkan itu tujuannya untuk apa, begitu? Itu yang saya tangkapkan intinya. Baik, tadi kita bicarakan zon itu ada yang dilarang seperti ini kan, ada yang tidak bisa dihindarkan. Tujuannya adalah keringanan untuk umat manusia, karena prasangka itu tidak bisa dihindari. Dia ada dalam setiap diri orang, nyangkut tiba-tiba. Kita curiga dia. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ini yang dimaafkan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan efektivitasnya di luar prasangka itu sendiri, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi itu pada dasarnya hukumnya boleh. Tapi pada kenyataannya prasangka yang bentuknya boleh ini manfaatnya itu lebih kepada berhati-hati dengan orang tersebut dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan dia. Di situ manfaatnya. Kita sudah tahu ciri-cirinya dia dari track recordnya, misalnya tidak jujur dalam muamalah. Kita layangkan kemudian zannun di situ, tuhmah. Nah, di situ boleh kan, ada dalilnya kan. Hikmahnya adalah agar kita tidak melakukan interaksi dengan dia, jangan bermuamalah dengan dia. Itu manfaatnya. Atau misalnya anak kita dilamar oleh seorang laki-laki, tapi kita tahu laki-laki ini
dari track recordnya dan petunjuk-petunjuk yang ada menjurus lelaki kurang baik, akhlaknya dan lain sebagainya. Itu menjadi modal kita untuk mempertimbangkan lamaran dia. Ya, itu barangkali hikmah sehingga dibolehkan kita zan apabila ada pertimbangan dan dalil yang menguatkannya. Atau misalnya guru ketika ada lowongan kerja, kan ada tesnya tuh, ada tes ini, tes itu kan, tujuannya kan untuk itu, membangun prasangka kan itu, tapi dengan petunjuk, dengan dalil. Oh ini dalilnya begini, orang ini begini, orang ini diwawancarai begini, muncullah keputusan. Kemudian kalau diharamkan semua zon, nanti tidak boleh kita lakukan wawancara dengan orang yang datang ingin bekerja, karena itu juga bagian dari zon sebenarnya. Tapi yang dibolehkan kan melalui tanda-tanda dan dalil-dalil dan ciri-ciri yang menguatkan hal itu. Ke situ tujuannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Taib ikhwah, sebagaimana biasa jangan lupa murajaah surah Al-Hujurat. Kita sudah sampai ke ayat berapa ini? Ayat 12. Yang mau tasmi' silakan ke Ustaz Ayub, nanti ditasmi'. Surat Luqman dengan surat Ayub. Surat Ayub. Surat apa? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini dihafalkan. Ayat sebelumnya dihafalkan juga. Dan siapa tahu nanti antum dalam satu perjalanan didorong jadi imam. Biasanya kalau penampilannya udah ngaji didorong jadi imam. Orang baik sangka ke kita, wah ini kayaknya orangnya soleh nih, jenggotnya ada sedikit, pakai peci, jadi imam. Nah biar sangkaan orang tuh benar adanya gitu. Adalah ayat yang dia hafal. Bacalah surat Luqman, surat Al-Hujurat yang pernah diikuti di kajian ini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dalam kajian tafsir ini. Ikhwah fillah, sebagai faedah, kajian yang paling sulit itu kajian tafsir. Tidak ada kajian yang paling sulit selain meneliti tafsir. Kebalikan, orang mengira tafsir itu mudah. Justru dia yang paling sulit. Karena harus banyak menguasai ilmu untuk sampai kepada memahami makna satu ayat. Orang mungkin mengira tafsir itu sekedar buka terjemah kemudian selesai. Itu bukan tafsir itu. Dia adalah pelajaran yang paling berat, paling sulit, karena banyak yang harus dikuasai, harus banyak yang diteliti. Karena khawatir kita berbicara tentang makna ayat tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jatuh kepada dosa. Itu dulu tidak boleh orang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, harus dengan berdasarkan dalil dari ucapan salaf atau ulama yang memang ahli atau ulama yang telah memiliki sanad kepada sahabat menafsirkan suatu ayat. Tapi kita berharap meskipun begitu keadaannya, Allah bukakan kita pintu pemahaman, pintu kepahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.